Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya kita menjalankan puasa, ibadah puasa hari ini insya Allah terasa nikmat dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada seorang Nasrani tentunya, ini bernama David Silalahi, yang kemarin komentar di channel YouTube saya. Buat kakak yang terhormat, saya mau bertanya, apakah ada tertulis di dalam kitab umat muslim kalau Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah Bapa kalau tidak melalui aku? Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah ada tertulis di dalam kitab umat muslim kalau Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang bisa masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku? Ini pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Muhammad nabinya umat muslim di waktu kiamat nanti memiliki kuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati sama seperti kuasa Yesus? Kalau ada tertulis di dalam ayat-ayat di kitab umatnya muslim, saya dan istri saya siap menjadi mualaf. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dan terutama kepada David Silalahi, terima kasih. Insya Allah jawaban saya mudah-mudahan membuka ruang hati Anda, mudah-mudahan melembutkan hati Anda. Insya Allah kita menjadi saudara yang seiman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Pernahkah kita memikirkan bahwa hidup ini adalah hakikatnya suatu perjalanan yang panjang? Pernahkah kita merenungkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain adalah sebuah perjalanan menuju Allah Ta'ala? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan David Silalahi ini, saya akan bacakan beberapa surat ayat-ayat di kitab suci Al-Quran yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan beliau adalah jalan kebenaran. Di dalam surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pembela mereka. Ini di dalam surat Al-Maidah 105. Sungguh, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ini sahabatku yang dirahmati Allah, masih banyak lagi di kitab-kitab suci di Al-Quran yang mengisahkan, menceritakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang langsung diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat lagi yang ingin saya bacakan agar Mas David Silalahi ini memahami dan insya Allah bisa terlembutkan hatinya, bisa mengetuk pintu hidayah untuk mengakui kebenaran.
Dan barang siapa menentang Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di ayat 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain dosa syirik. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat di jalan yang salah. Ayat 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengupas tentang kedatangan Nabi Muhammad, bahwa Rasulullah ini adalah Rasul yang ditunjuk oleh Allah langsung, dan melalui Rasulullah ini adalah jalan kebenaran menuju rumah Bapa. Yang dimaksud rumah Bapa oleh Mas David Silalahi ini adalah surganya Allah. Dan tentunya kita kaum muslim, artinya muslim adalah kita lillah kepada Allah. Kita mengakui kebenaran bahwa Allah satu-satunya Tuhan, dan kita berserah diri kepada Allah, Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Seorang muslim tentunya mendapatkan tiket surga, karena dengan menjadi muslim inilah kita menjadi bagian dari orang-orang umatnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertanyaan yang pertama Mas David Silalahi ini sudah saya jawab. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat suci di Al-Quran, sangat banyak sekali yang berkisah tentang Nabi Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran menyatakan secara tegas bahwa ia adalah firman Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Rasul Allah, utusan Allah yang benar. Kepada siapa firman itu diturunkan. Pernyataan ini jelas dikemukakan di dalam ayat di dalam Al-Quran. Allah adalah zat yang tidak ada yang patut disembah selain Dia, yang maha hidup, berdiri sendiri, dan pemelihara bagi semua. Dia menurunkan kepada engkau kitab yang mengandung kebenaran. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 3-4. Lalu ada beberapa surat lagi yang ingin saya bacakan mengenai kitab suci Al-Quran dan kedatangan Nabi Muhammad. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul ini dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Ini terkandung dalam surat An-Nisa ayat 171. Ada beberapa ayat lagi yang ingin saya bacakan, sahabatku. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan nyata dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu nur yang telah terang benderang. Ini dalam surat An-Nisa ayat 175. Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku Rasul kepada kamu sekalian. Di dalam surat Araf 159. Akan hal orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan. Dia menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan membenahi segala urusan mereka. Di dalam surat Muhammad ayat 3. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan secara tegas bahwa Al-Quran adalah firman Allah.
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah jawaban dari saya atas pertanyaan dari Mas David Silalahi. Semoga jawaban ini dapat diambil ilmunya, dapat membawa hikmah tersendiri buat Mas David Silalahi. Untuk jawaban yang kedua, saya akan membuat video yang terpisah, insya Allah nanti beberapa hari ke depan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi jalan menuju hidayah bagi Mas David Silalahi. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.